Ya, baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kembali kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita boleh terus merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini sehingga kita boleh berjalan dalam anugerah Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kita. Salah satu hal yang tidak disukai oleh manusia adalah ketika dia harus menunggu sesuatu. Ya. Menunggu adalah hal yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Ya. Menunggu menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi beberapa orang yang merasa tidak punya waktu untuk menunggu. Pengennya cepat, pengennya buru-buru, ya, pengennya segera tercapai. Entah itu tujuan yang mau dicapai, entah itu hasil yang mau didapatkan, atau apapun itulah. Ya. Yang diinginkan adalah cepat. Cepat selesai, cepat teratasi, cepat dapatkan sesuatu. Sehingga tidak berjalan pada kecepatan yang semestinya. Tidak berjalan pada ritme yang seharusnya. Dan akibatnya adalah segala sesuatu yang mungkin bisa berdampak tidak baik di dalam kehidupannya. Sebab belum siap, belum waktunya, atau belum saatnya menikmati hal tersebut, mentalnya belum siap, situasinya belum siap, dan akhirnya terjadi hal-hal yang tentu tidak diinginkan. Firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita berjalan dalam kecepatan yang telah ditentukan. Artinya kita sabar dalam segala sesuatu hal. Sekalipun mungkin banyak orang berkata sabar itu ada batasnya, tetapi pada waktu kita menjalani kehidupan ini, ada hal yang tidak bisa kita lampaui terlebih dahulu. Jika itu berkenaan dengan rancangan Tuhan untuk kehidupan kita sebagai anak-anak. Maka itu kita harus tetap berjalan dalam kecepatan yang Tuhan sudah tentukan untuk setiap kehidupan kita. Kecepatan yang Tuhan telah tentukan untuk kita bisa berjalan di sana. Dan pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mari pagi hari ini kita lihat lebih dulu kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 dan ayat ke-8. Firman Tuhan dikatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar
dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Dalam konteks Yakobus ini, kesabaran yang diharapkan dimiliki oleh anak-anak Tuhan adalah menunggu Tuhan, menunggu kedatangan Tuhan. Setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Baik itu secara eskatologi, Tuhan datang kali kedua, maupun menunggu kedatangan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi dalam kehidupan kita, firman Tuhan menasehatkan kepada kita supaya kita sabar sampai kedatangan Tuhan. Secara eskatologi, kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Karena waktu dan saatnya Tuhan tidak memberitahukan kepada kita detail. Jamnya, harinya, bulannya, tahunnya. Tuhan tidak memberitahukan secara detail. Maka orang yang menaruh pengharapan pada kedatangan Tuhan secara eskatologi, maka dia akan terus meneguhkan hati, bertahan sampai akhir, sebab ada janji di mana orang yang bertahan sampai akhir, dialah yang dinyatakan menang. Dialah yang layak menerima mahkota, dialah yang layak menerima setiap perjanjian, pemenuhan setiap perjanjian daripada Tuhan kepadanya. Sementara yang kedua, sabar menanti kedatangan Tuhan dalam arti bagaimana Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap persoalan kita, dalam setiap masalah kehidupan kita, dalam keseharian kita. Setiap anak Tuhan juga dinasihatkan untuk selalu bersabar untuk ikut ritmenya Tuhan. Sebab jika tidak, maka akan terjadi keadaan yang tentu saja akan membuat tidak nyaman. Keadaan yang membuat tidak nyaman. Contoh, ketika tidak mengikuti ketepatan yang Tuhan telah tetapkan. Tidak berjalan dalam ketepatan ritme yang Tuhan sudah tetapkan. Maka terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan. Di malam saya dapat broadcast sebuah film, judulnya His Only Son 2023. Ini kisah tentang Abram yang mempersembahkan Ishak. Abram yang mempersembahkan Ishak. Dalam kisah Abram, keluarga Abram, kita tahu bagaimana Abram, orang yang sangat kaya di tanah Ur Kasdim, punya kenyamanan yang luar biasa, punya situasi yang baik-baik saja. Ketika Tuhan panggil dia keluar, dia berjalan mengikuti rencana Tuhan, bukan tanpa perdebatan, bukan tanpa persoalan. Dalam perjalanan Abram
meyakini panggilan Tuhan keluar dari tanah Ur-Kasdim menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dia nggak tahu seperti apa tanah itu, ada banyak masalah terjadi dalam kehidupan keluarga Abraham. Bahkan sampai kepada janji Tuhan tentang keturunan Abraham yang seperti pasir di laut, seperti bintang di langit, akan menjadi bangsa yang besar, belum tergenapi, belum terwujudkan sebab Sarai istrinya mandul. Sehingga dalam kacamata Sarai, janji Tuhan itu gitu lama. Sampai kapan harus menunggu? Bahkan menarik ada satu bagian dikatakan, lihat tanah ini, tanah yang gersang. Sudah tinggalkan semua kenyamanan. Sudah tinggalkan semua keadaan yang menyenangkan. Di tempat dia ada, sekarang masuk di tanah yang begitu gersang. Mengikuti perkataan Tuhan. Meyakini janji Tuhan. Bahkan dalamnya harus tunggu setiap perjanjian Tuhan dalam perjalanan hidup Abraham. Kalau Tuhan sudah katakan keturunanmu akan seperti pasir di laut, bintang di langit, begitu banyak, akan menjadi bangsa yang besar. Sarai katakan, sampai saat ini mana? Turunannya nggak ada. Karena tidak sabar, tidak berjalan dalam kecepatan yang semestinya, maka muncullah ide dari Sarah, udah kalau gitu hampiri saja itu. Budakku Hagar, ambil untukmu. Siapa tahu dari Hagar aku dapat keturunan, sebab seperti banyak dilakukan oleh pembesar-pembesar raja-raja pada waktu itu. Abraham sebenarnya menolak, tidak mau. Tetapi didesak dan akhirnya Abraham mengandunglah Hagar. Terjadilah peristiwa konflik di dalam rumah tangga Abraham antara Sarah dan Hagar. Dan konflik itu pun bisa dikatakan terjadi sampai hari. Akibat tidak berjalan dalam kecepatan yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak sabar menanti cara Tuhan, ada konflik, ada persoalan, ada permasalahan yang terjadi. Bahkan permasalahan itu berlanjut. Pada waktu Tuhan datang kepada Abraham dan berkata kepada Abraham, Abraham, ambil anakmu yang tunggal, bawa ke Gunung Moria, persembahkan di sana. Konflik lagi. Anak satu-satunya yang diberikan lewat Sarah. Sarah sudah mengandung dan melahirkan sesuai dengan janji Tuhan dalam waktunya Tuhan. Sekarang anak ini sudah tumbuh besar, diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Kali ini Abraham tidak mau kalah. Abraham berjalan, ikuti. Bahkan sampai di titik terakhir, batas akhir, uji kesetiaan. Abraham sabar dan lakukan setiap perintah Tuhan. Sampai Tuhan katakan, berhenti. Abraham, aku tahu engkau memang takut kepada. Dan hasilnya luar biasa. Tuhan adakan mujizat yang luar biasa. Yakobus kasih contoh bagaimana petani yang sabar. Tunggu hasil tanah yang dia olah, yang dia kerjakan untuk menghasilkan hasil sesuai dengan waktunya. Tidak bisa dipercepat.
Nanti kalau dipercepat, hasilnya tidak maksimal. Hasilnya kurang baik. Dan tentu akan bawa dampak yang luar biasa. Kalau kita mau bandingkan cara bertani orang dulu dan sekarang, jauh berbeda. Pengaruhnya pada apa? Pada kesehatan orang-orang sekarang. Anak-anak yang lahir kisaran tahun 2000 jika dibandingkan dengan anak-anak yang lahir kisaran 70-80, saya rasa kekuatannya berbeda. Rentan sakit, rentan lemah tubuhnya. Karena apa? Karena asupan yang dimakan hasil dari olahan-olahan yang banyak yang instan. Zaman dulu enggak ada mie instan. Orang buat mie ya manual. Tapi sekarang ada mie instan. Bukan berarti disclaimer dulu ini ya. Bukan berarti mie instan tidak baik ya. Boleh dalam kadar tertentu lah. Kalau tiap hari makan mie instan, saya sudah membuktikan setiap hari saya makan mie instan. Selama kurang lebih 9 bulan dengan cara mengolah yang tidak benar. Kenapa saya katakan cara mengolah yang tidak benar? Karena biasanya mie instan kan harus dimasak sedemikian rupa sampai betul-betul matang, baru bisa dinikmati. Sementara saya dulu hampir 9 bulan makan mie instan dalam bentuk mie, ditaruh di wadah, kasih air panas, ditutup, ditunggu. Padahal ini bukan mie instan yang yang cup itu ya. Mie instan yang sobek betul itu, yang mie instan yang bungkus plastik, belinya 1 karton gitu. Kalau libur, pas libur jam keluar, minyak habis, berangkat ke Pasar Batu, beli 1 karton. Sela-sela waktu makan, sela-sela istirahat gitu. Cuaca dingin, perut lapar, buat mie itu. Ya. Dan dampaknya pada tubuh ini. Terjadi sedikit persoalan dan permasalahan pada tubuh ini. Yang instan kelihatannya baik tetapi tidak baik dampak. Tidak baik. Kalau kita masak sesuatu, kita akan mesti tunggu dengan sabar sampai matang dengan sempurna. Masak nasi, cara mengolah nasi sekarang aja sudah sangat berbeda. Kalau dulu ngolah nasi 2 langkah. Ya. Di apakah nama itu? Di karu, di keroncong, dangdut, pop, jazz, dan sebagainya. Sekarang enggak, magic. Tunggu jadi. Sudah ditempel, ditinggal. 1 jam dibuka, loh kok masih beras? Wah lupa. Lupa di tombol ininya ya. Udah dicolokin, ditinggal tapi lupa. 1 jam mau makan, loh kok belum matang. Nah, kalau dulu masak nasi, entah di karo, di keroncong, dandut dan sebagainya. Gitu. Ketika dipanaskan itu gulanya jatuh ke bawah, zat glukosanya itu turun ke bawah. Jika yang dimakan ini nasinya, karbonya ini sedikit aja gulanya. Tapi sekarang enggak kan, masuk ke magic, ngumpul di situ, airnya menguap, zat gulanya tetap di bawah dan itu yang kita makan. Pagi karbo, siang karbo, malam karbo, mau tidur karbo lagi. 1 bulan jadi kebo. Beda. Hasilnya pun beda. Ketika kita berjalan dalam kecepatan yang sudah Tuhan tentukan, yang Tuhan sudah tetapkan,
maka kita akan nikmati hasil yang luar biasa. Tuhan, kenapa saya harus menghadapi ini begitu lama kok tidak selesai-selesai? Rasanya tidak selesai-selesai, harus terus berhadapan ini terus. Ya, ini semestinya mengubah pandangan kita. Kalau kita menghadapi satu hal dan belum selesai dan kita harus berhadapan itu terus, disitulah letaknya Tuhan mau proses kita, Tuhan mau perbaiki kita, Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau jadikan kita bukan berdasar apa yang kita mau, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Seringkali kita mau jadi seperti apa yang kita mau, sehingga kita memaksakan apa yang kita mau ini kepada Tuhan. Kita bergumul, kita berdoa, kita berpuasa, supaya Tuhan ACC apa yang kita mau. Sementara Tuhan tidak mau itu. Maka Tuhan akan biarkan kita tetap menghadapi hal-hal yang kita anggap sebagai persoalan. Sampai kita menyadari. Sampai kita menyadari bahwa itu bukan kehendak kita. Tuhan itu kehendak kita dan Tuhan tidak menghendaki. Itu kita terus lakukan. Saudara ingat kisah Daud ketika Tuhan sudah datang kepadanya lewat Nabi Nathan dan katakan anak yang dilahirkan oleh Batseba. Hasil dari hugelnya itu, hugel itu hubungan gelap, mati. Daud berpuasa, Daud berdoa. Minta supaya anak ini sembuh, minta anak ini tetap hidup karena anak ini sakit. Tapi apa yang terjadi? Anak tetap mati. Dan setelah mati apa yang terjadi? Ya Daud menyadari ini memang bukan sesuatu yang bisa aku putuskan sendiri. Kehendak Tuhan sudah seperti itu, dia nggak bisa memaksakan diri supaya Tuhan ikuti kehendaknya. Hamba-hambanya berkata, bagaimana kita kasih tahu anak ini mati? Anak ini sakit saja, dia nggak peduli dengan dirinya. Kalau disampaikan anak ini mati, apa yang terjadi? Ternyata respon keliru. Ya, hamba-hamba ini berasumsi dengan salah. Ketika dikasih tahu, anakmu mati. Oh sudah mati ya? Oh ya udah. Daud pergi, Daud bersihkan diri dan sebagainya. Dia lanjutkan kehidupan. Karena dia tahu. Apa yang dia gumulkan selama ini tidak akan mengubah keputusan Tuhan. Sebab itu bukan kehendak Tuhan bagi kehidupan kamu. Pada waktu kita tetap ada dalam kecepatan yang Tuhan kehendaki. Kita sabar dalam berjalan dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dengan meneguhkan hati, menguatkan hati dan tetap menaruh harap kepada Tuhan. Maka sebagaimana janji Tuhan, di ujung setiap hal yang kita hadapi, pasti ada sukacita yang luar biasa. Dalam Mazmurnya Daud berkata, Tuhan itu gembala yang baik. Dia baringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia bawa aku kepada air yang tenang. Tapi lihat, dia juga bawa dirinya melewati lembah kekelaman. Hadapi persoalan, hadapi masalah, hadapi situasi yang berat. Tapi karena dia tahu Tuhan itu gembala yang
Dia tetap bersuka cita dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Sampai dia menikmati padang rumput itu dan air yang. Kesabaran kita dalam menunggu Tuhan akan menghasilkan keadaan yang luar biasa. Keadaan yang hebat. Dan kita akan lihat mujizat yang luar biasa. Satu kali Maria ibu Yesus datang kepada Yesus. Bilang begini, Yesus, anggur habis. Tuhan cuma katakan, Yesus katakan, waktuku belum tiba. Maria merespon dengan pesan kepada pelayan-pelayan, apapun nanti yang dikatakan Yesus, kerjakan. Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tapi respon Maria yang luar biasa, katakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kerjakan. Setelah tiba waktunya, Yesus bilang kepada pelayan-pelayan, ambil air, masukkan dalam buyung, cedok, serahkan kepada pemimpin pesta. Pelayan itu tahu yang diisi air. Setelah dikasih kepada pemimpin pesta dikatakan, kok masih simpan anggur yang terbaik? Tunggu dulu, dari mana anggur ini? Ini air tadi, anggur. Ketika waktu itu sudah tiba, saat yang tepat, maka mujizat akan terjadi dengan luar biasa. Pada waktu kita berjalan dalam kecepatan Tuhan, dalam rancangan Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalaupun kita harus hadapi persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kita. Kita yang merasa saja, Tuhan kok lama ya, gak kasih pertolongan. Kok lama ya Tuhan, saya harus hadapi persoalan ini. Permasalahan lama atau cepat menghadapi persoalan ini adalah permasalahan perasaan kita, respon kita. Untuk menghasilkan sebuah bilah pisau yang baik, dia harus dipanaskan dalam suhu tertentu. Dia harus ditempa berulang-ulang, dipanaskan lagi, ditempa lagi, dipanaskan lagi, ditempa lagi, dipanaskan lagi, ditempa lagi. Sampai didapatkan sebuah bilah pisau yang berkualitas tinggi. Dan itu butuh waktu. Saya berpikir secara sederhana begini. Setelah manusia mengerti cara buat pisau dari besi dan peralatan-peralatan membuat bilah pisau, bisa lebih cepat. Saya bayangkan bagaimana orang zaman dulu buat bilah pisau dari batu. Ngasahnya itu berapa lama dia sampai benar-benar tajam batu itu. Berapa lama harus diasah itu batu, udah tajam dipakai sekali, tak retak. Oh ngasah lagi. Ya betapa sulitnya orang zaman dulu. Tapi ya tiap zaman punya persoalan sendiri. Seperti kata Tuhan Yesus. Persoalan sehari cukuplah sehari, besok ada lagi lainnya. Hari ini segala sesuatu orang pengen berjalan dengan cepat, berjalan dengan buru-buru, berjalan dengan kecepatan yang maksimum. Baik, tetapi tidak semuanya yang maksimum itu menghasilkan sesuatu yang tergantung konteksnya.
Menunggu Tuhan adalah jauh lebih baik daripada kita gegabah dan berjalan keluar dari jalurnya. Menunggu Tuhan adalah jauh lebih menghasilkan sesuatu yang luar biasa daripada kita bergerak dengan kehendak kita sendiri dan kemudian justru menghasilkan kerapuhan dalam kehidupan. Kita dibawa masuk ke dalam situasi, kita dibawa masuk dalam kondisi di mana di sana kita harus tunggu Tuhan. Diuji sedemikian rupa pengharapan kita. Maka kesabaran itu akan menghasilkan ketekunan kita untuk tetap memandang Tuhan, untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap menaruh rasa percaya kita kepada Tuhan. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ketekunan dihasilkan oleh karena ada kesabaran. Mengikuti ritme yang sudah ditentukan. Mengikuti kecepatan dari Tuhan. Ketekunan akan menghasilkan buah yang matang. Nah, bicara tentang buah yang matang, Bapak Ibu suka mana? Misalkan makan pisang, masak di pohon atau masak yang diperam. Masak di pohon, sudah memang benar-benar masak di pohon, atau yang diperam, dikarbit. Tentu enak yang di pohon kan. Wah nanti kalah disik sama bajing. Bajingnya wakeh, kalah disik sama todot. Hilang. Todot paling makan kan 1-2. Pisang kan banyak tandanya. Matang secara sempurna. Itu enak. Tapi kalau matangnya tidak sempurna mesti diolah lagi. Ya kan? Diolah lagi. Ketekunan memperoleh buah yang matang. Pada waktu yang tepat. Kita akan menikmati hasil dari kesabaran. Kita akan menikmati hasil dari ketekunan. Kita akan menikmati hasil dari penantian. Dan ini menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Tantangan bagi setiap umat Tuhan untuk berjalan dalam kecepatan yang Tuhan sudah tentukan. Berjalan dalam ritmenya Tuhan. Ketika umat Tuhan keluar dari Mesir, mereka berjalan menurut ritmenya Tuhan.
Karena begitu tiang awan atau tiang api itu bergerak, mereka akan berjalan. Tiang api, tiang awan itu berhenti, mereka akan segera pasang kemah. Jadi patokan. Tuhan menjadi patokan perjalanan kehidupan. Kita tidak bisa paksakan kehendak kita. Pengen cepat Tuhan. Pengen segera Tuhan. Tidak bisa. Atau saya tidak mau Tuhan masuk dalam lembah kelam ini. Tidak bisa. Bahkan Yesus pun kasih contoh di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakmu yang jadi. Kehendakmu yang jadi. 3 kali dia berdoa. Dengan doa yang sama. Sampai ketakutan. Sampai malaikat Tuhan turun untuk menguatkan dia. Dan dia tetap maju dalam rencana Bapa. Dan dia dapatkan kemuliaan yang luar biasa. Karena dia berjalan dalam ritme. Dan berulang kali Yesus lakukan hal tersebut. Ketika dengar atau dapat kabar Lazarus sakit, Yesus gak langsung segera datang. Biarkan Lazarus mati, dikubur dulu lagi. 4 hari baru Yesus datang. Karena Tuhan mau adakan mujizat dengan peristiwa. Seringkali kita salah menilai rencana Tuhan buat kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak sabar. Seringkali kita salah menilai ritme yang Tuhan tetapkan buat kita karena kita pengennya cepet-cepet. Masak pohon lebih baik daripada masak yang karbitan. Sesuai dengan waktunya Tuhan, jauh lebih baik daripada dipaksakan dengan waktu. Maka itu, Yakobus tadi katakan, kamu juga harus bersabar. Dan harus meneguhkan hatimu. Sabar dan tetap yakin bahwa rencana Tuhan, kedatangan Tuhan, cara Tuhan bekerja, waktunya Tuhan tidak pernah keliru. Selalu biarpun seakan-akan tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Tidak ada lagi hal yang membuat kita seakan-akan bisa selamat dari persoalan yang kita hadapi. Ingat setiap janji Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita berhadapan dengan sesuatu, bahkan ketika kita rasanya terjatuh, kita tidak akan dibiarkan Tuhan jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan cepat dia tahu. Dia angkat. Ketika Petrus berteriak, Tuhan, tolong aku. Maka dengan segera Tuhan tangkap tangan Petrus. Dan menyelamatkan Petrus dari tenggelam. Hal yang sama juga akan Tuhan kerjakan buat kehidupan. Banyak keadaan mungkin terus menekan kehidupan kita, menghimpit kehidupan kita. Sehingga seakan-akan tidak ada celah, tidak ada jalan keluar. Tuhan kok enggak datang-datang?
Tuhan kok enggak kasih pertolongan. Tuhan kok rasanya diam saja. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan selalu perhatikan kita. Dan Tuhan bekerja dengan waktunya yang tepat. Tidak pernah salah. Tidak pernah keliru. Kita saja yang seringkali tidak kenal, tidak tahu, tidak mengerti, atau bahkan tidak mau mengerti cara kerja Tuhan untuk kehidupan. Cara kerja Tuhan tidak pernah salah. Selalu tepat, selalu sempurna, dan selalu benar untuk hidup. Maka mari kita berjalan dalam ketepatan yang Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan. Sabar tunggu waktu Tuhan. Sabar tunggu Tuhan bekerja buat kehidupan kita. Sambil kita juga sabar tunggu kedatangan Tuhan secara eskatologis. Yang akan datang bahwa kita, baik nanti kalau kita dapat kesempatan diubahkan, ataupun kita harus dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Apapun itu caranya, yang jelas perjanjian Tuhan tidak pernah berubah. Kita akan dapat kehidupan yang kekal. Mari kita terus mengelola kehidupan ini dengan baik. Kita kelola kehidupan kita sesuai dengan ritmenya Tuhan. Sesuai dengan cara kerja Tuhan. Sesuai dengan waktu yang Tuhan mau kerjakan buat kehidupan kita. Maka tiap hari kita perlu bertanya kepada Tuhan. Tiap hari kita perlu berserah kepada Tuhan. Tiap hari kita perlu terus mengharapkan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Sehingga kita bisa secara sempurna menikmati pekerjaan Tuhan yang ada dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Mari pemain musik, singer bisa maju ke depan. Kita